Gimana sih Pak sebetulnya, apakah masih dibolehkan melakukan koreksi dan berbagai macam lagi tuh Pak, setelah diparipurnakan dan diserahkan ke presiden? Kalau sepanjang koreksi koreksi apa typo atau wording ya, Hmm, kalimatan itu nggak masalah ya. hmm, hmm, Itu kadang-kadang bisa terjadi ya. hmm, Tapi kalau menyangkut substansi hmm, tidak bisa. hmm, Nah itu kan putusan akhir hmm, dan paripurna itulah yang diputuskan oleh anggota yang di paripurna itu. hmm, merespon mungkin ke ke kecurigaan publik terhadap undang-undang ini akan ada pasal-pasal yang diseludupkan dan lain-lain. Kira-kira presiden mungkin ada saran nggak Pak untuk presiden agar memastikan undang-undang ini tidak tidak sampai lolos gitu, ada pasal-pasal selulupan yang tidak baik gitu. Kira-kira ada mekanisme lain nggak Pak untuk memeriksa undang-undang yang sudah diserahkan ke presiden sebelum diteken oleh presiden ini Pak? Menurut Undang-Undang Dasar tidak ada mekanisme Hmm, untuk ubah ya. hmm, Karena ketika itu kan presiden memberikan uh, surat surat mandat kepada menterinya, hmm, ya. Mandat kepada menteri untuk memberikan persetujuan hmm, dan paripurna hmm, dengan presiden, hmm, maka sama dengan presiden memberikan persetujuan hmm, paripurna. hmm, 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 Nah, tidak ada kemungkinan hmm, nanti presiden melakukan perubahan hmm, 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 hmm. dari hasil paripurna. Hmm, Karena oke, presiden, tanda tangan presiden itu hanya administratif saja. oke, Presiden tanda tangan atau tidak tanda tangan dalam waktu 30 hari otomatis berlaku. hmm, oke, oke. Artinya tidak tanda tangan pun berlaku Pak ya, kalau seandainya Berlaku, lewat 30 hari ya. Siap. ya. Mm. Nah, seandainya nih Pak, draft RUU ini berbeda secara substansi, misalnya ketika di paripurna, kemudian setelah di paripurna berubah substansialnya, atau bahkan mungkin ada hilang beberapa pasal, ini fatal nggak Pak secara hukum? Atau sah nggak Pak? Atau gimana Pak? Itu fatal. Hmm, Itu bisa cacat prosedur itu. hmm, oke. Hmm, Karena paripurna itu kan itu pengambilan putusan akhir. hmm, hmm, Itu pembahasan tingkat dua dan hmm, final dari segala proses itu di pembahasan tingkat dua itu. hmm, hmm, hmm. Oke, baik. Masukan. Memang Hmm, ada masalah juga di undang-undang ini. hmm, 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 Kalau saya yang paling prinsipil ya, hmm, paling prinsipil dalam proses ya, hmm, undang-undang ini kan di dalamnya ada banyak substansi ya. hmm, Antara lain yang terpenting adalah yang berkaitan dengan sumber daya alam. hmm, hmm, Kemudian berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, hmm, 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 ya. Kemudian juga mengenai otonomi daerah. hmm, Nah, tiga substansi itu hmm, menurut Undang-Undang Dasar hmm. pembahasan harus bersama dengan DPD. Harus bersama DPD. Iya betul. Hmm, Harus hmm. itu Menurut Undang-Undang UUD Dasar. itu Pak ya. Ya, pasal Hmm, 20 itu 22 itu 20 berapa ya? Mengenai DPD itu. hmm, hmm, hmm. Oke. Pas, Hmm, itu sangat fatal kalau saya. hmm, Yang oke. lain mungkin bisa di apa ya? Tapi ini masalah besar ya. Hmm, oke. Pasal pasal 20. Nah, pasal 22D ayat 2. Oke. Hmm, hmm. 22D ayat 2. Hmm, hmm. Artinya ketiga substansi tadi wajib ya Pak, hubungan pusat dengan daerah, Bunyi eh gini, ya. bunyi begini ya. Hmm, Perwakilan daerah ikut membahas hmm, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hmm, hubungan pusat dan daerah, hmm,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah dan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Itu wajib, mandatori itu. Iya, siap. Ikut membahas. Ini kalau tidak ikut membahas DPD, ini jadi soal ini undang-undang ini. Iya, ini bisa jadi celah juga Pak ya untuk Ini kalau saya, ini kan substansi ada semua dalam undang-undang itu. oke. Presiden perlu mempertimbangkan Perpu nggak Pak? Atau gimana Pak sarannya? Saya sih Presiden perlu mempertimbangkan itu ya. Ini fatal ya. DPD tidak dilibatkan itu fatal ya. Karena mandatori ini.